Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham keren, di mana mereka punya ROE 41%, dividennya 10% dengan DER yang hanya 15%. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, selalu ingat bahwa pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kerugian, teman-teman tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham SMMT atau PT Golden Eagle Energy, di mana perusahaan bergerak di bidang pertambangan batu bara. Untuk detail selengkapnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Sekarang kita bahas dari komposisi pemegang saham. 43% masih dipegang oleh pengendalinya dan hanya 16,3% saja saham yang ada di masyarakat. Untuk probabilitas per bulannya, teman-teman bisa lihat bahwa saham SMMT ini cenderung naik di bulan September dengan probabilitas sebanyak 56%. Tapi di bulan Agustus, mereka cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas yang hanya 22% saja. Saat video ini dibuat, harganya di tahun 2023 sudah naik 6,1%. Sekarang kita bahas laporan keuangan Q3 2022-nya. Teman-teman bisa lihat total asetnya berjumlah 1,07 triliun yang mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritasnya berasal dari aset eksplorasi dan evaluasi sebanyak 222 miliar rupiah. Ada juga investasi pada entitas asosiasi sebanyak 364 miliar rupiah. Untuk saldo kasnya sendiri berjumlah 126 miliar yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Nah, jika kita membandingkan saldo kas perusahaan sebanyak 122 miliar dengan total liabilitasnya 140 miliar, berarti perusahaan butuh sedikit sumber tambahan dana apabila ingin melunasi seluruh hutangnya, di mana mayoritas berasal dari hutang jangka pendek sebanyak 134 miliar rupiah. Jika kita jabarkan lebih lanjut, maka mayoritasnya berasal dari hutang usaha pihak ketiga sebanyak 47 miliar dan ada juga hutang pajak 36 miliar rupiah. Kemudian kita masuk pada ekuitas, perusahaan punya ekuitas 907 miliar yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tapi sayangnya, mayoritas ekuitas masih berasal dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 393 miliar. Dan poin kedua adalah saldo laba sebanyak 362 miliar yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kemudian kita bahas dari laba ruginya. Penjualan neto perusahaan naik sangat signifikan dari 325 menjadi 713 miliar di tahun 2022. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang mengalami peningkatan. Hal itu menyebabkan laba bruto perusahaan naik drastis dari 88 miliar naik menjadi 248 miliar di tahun 2022. Kemudian kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Labanya naik dari 128 menjadi 305 miliar rupiah. Kenaikan yang sangat signifikan. Kita masuk kepada historical EPS, teman-teman bisa lihat bahwa saham ini punya EPS yang cukup fluktuatif, di mana meskipun di tahun 2022 ini mencetak kinerja yang sangat memuaskan, tapi pada tahun 2020 perusahaan masih membukukan kerugian. Untuk aspek dividen, mereka tidak konsisten membagi dividen, di mana saat video ini dibuat hanya pernah membagi dividen di tahun 2022 saja. Dividen yield yang ditawarkan sekitar 10,8%, PER-nya 5,7 dengan PBV 2,4 kali, yang berarti harga di pasar 2,4 kali lebih mahal dari modalnya. Rasio NPN 39 dengan ROE 41%, angka yang bisa dikatakan sangat baik. Dan perusahaan ini juga punya DER yang hanya 15% saja, meskipun teman-teman harus tahu bahwa saldo kasnya belum cukup untuk menutupi semua liabilitasnya. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 434%, berarti kenaikan multi-bagger. Sempat di angka 1.300, tapi sempat juga di angka Rp66 saja. Kita masuk kepada historical PBV, rata-rata PBV-nya dalam 3 tahun terakhir adalah 1,4, dan saat video ini dibuat, harganya diperdagangkan di atas rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dulunya sempat di angka PBV 5 kali, tapi sempat juga berada di angka PBV di bawah 1 kali. Kita masuk kepada kesimpulan, apakah saham SMMT ini menarik di angka 690? Menurut saya belum, dengan berbagai pertimbangan yang sudah kita bahas tadi, apalagi jika melihat aspek PBV-nya yang sudah sangat tinggi. Meskipun terjadi kenaikan laba yang signifikan, tapi kita juga harus mempertimbangkan hal lain selain pencapaian labanya.
Untuk itu apabila teman-teman memang tertarik ingin membeli saham ini, mungkin bisa menunggu hingga harganya mendekati angka 580. Tapi ini hanya asumsi, bisa benar bisa juga salah. Selalu ingat bahwa kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya. Nah, sebagai informasi, apabila teman-teman tertarik belajar analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini saya menjabarkan analisa mulai dari saldo kas di komponen aset hingga analisa arus kas secara point by point, sehingga tentunya hal itu diharapkan bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisa mendalam tentang laporan keuangan. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan yang semoga bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik ingin melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.